Nah, ini beberapa propaganda ya yang dipakai untuk mengabsahkan kepentingan-kepentingan mereka. Yang pertama, dakwah salaf adalah satu-satunya dakwah yang direstui oleh Rasulullah. Ini sebuah pernyataan ya, sebagai sebuah wacana atau propaganda. Tentu bisa kita kritisi bahwa benar bahwa dakwah salaf itu yang disebut Rasulullah langsung. 3 generasi pertama dari sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tetapi dakwah salaf ini tidak merujuk pada dakwah kelompok tertentu ya. Tidak merujuk pada dakwah yang diinisiasi oleh syekh-syekh dari Arab Saudi. Tidak merujuk kepada ustadz-ustadz tertentu yang membuat jamaah kemudian menamai jamaahnya dengan nama dakwah sunnah, dakwah salafi dan sebagainya itu. Seluruh umat Islam di dunia dan lembaga-lembaga ulamanya tentu semua merujuk ke generasi salaf ya, meskipun tidak memakai istilah dakwah salaf atau dakwah sunnah. Jadi peristilahan dakwah salaf itu hanya untuk menjustifikasi kelompok tertentu seolah-olah yang sesuai salaf dan selainnya itu tidak sesuai. Yang kedua, ini banyak dipakai ya, kami dakwah sunnah dan Anda dakwah subhat atau dakwah bid'ah ya. Nah, ini juga salah satu bentuk wacana ya. Wacana kebenaran tunggal yang diklaim bahwa mereka ini adalah dakwah sunnah, artinya dakwah yang sesuai sunnah Nabi Muhammad, sedangkan yang tidak sesuai dengan kelompok mereka ini adalah dakwah bid'ah atau subhat ya. Doktrin ini dibenamkan ke anggota-anggota jamaah mereka yang serta-merta mengikuti saja. Kalau mereka mendengarkan ceramah dari ustadz di luar kelompok mereka, maka akan dibilang jangan ikuti dakwah subhat ya. Jangan ikuti ustadz yang mereka itu penuh dengan subhat, penuh dengan bid'ah dan lain sebagainya. Dari mana klaim itu? Yaitu klaim mereka yang dasarnya adalah egoisme kelompok ya. Di masyarakat kita biasa melihat ya, ada ustadz sunnah. Ini kan untuk menjustifikasi kelompok bahwa mereka sesuai sunnah, sedangkan yang selainnya itu tidak sesuai sunnah, tidak sesuai sunnah atau dibilang bid'ah, subhat dan sebagainya. Ada juga istilah masjid sunnah ya, seolah-olah ingin menyatakan ini juga wacana ya, wacana bahwa kami loh masjid ini sesuai dengan sunnah Nabi, sedangkan masjid kalian itu dikelola atau tata cara ibadahnya itu tidak sesuai sunnah. Nah, ini problematik. Ini hanyalah wacana, wacana untuk membenarkan atau menjustifikasi tafsir dari kelompoknya saja. Yang ketiga, ini juga bentuk wacana ya. Ini dakwah tauhid kemudian dilawankan dengan dakwah syubhat. Jadi seolah-olah mereka ingin memframing ya, bahwa apa yang dikatakan ustadznya, apa yang dilakukan oleh jamaahnya itu adalah dakwah yang sesuai dengan tauhid, memurnikan akidah, memurnikan ajaran Islam. Sedangkan praktek umat Islam pada umumnya, terutama di Indonesia, ingin dinarasikan ya, dipropagandakan sebagai dakwah yang menyelisihi tauhid, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, pelaku bid'ah ya, syirik dan lain sebagainya itu. Dalam prakteknya biasanya wacana ini digunakan untuk memframing hal-hal yang bersifat khilafiyah atau perkara-perkara yang sebenarnya ulama sedunia itu sepakat bahwa itu perkara mukhtalafiyah yang diperselisihkan ulama dari berabad-abad lamanya itu. Kemudian mereka framing bahwa pilihan mereka itu adalah sesuai sunnah ajaran tauhid, sedangkan pilihan umat Islam di Indonesia secara umumnya itu pilihan yang bid'ah ya, syirik dan sebagainya.